Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan nama saya Imelda Firarianti dengan NIM 2204045011016 dari kelas B, Prodi Bimbingan dan Konseling, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Makassar. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai fenomena mobilitas sosial dalam pendidikan. Sebelum masuk pada fenomena mobilitas sosial di sekolah, lebih dulu saya akan membahas mengenai apa sih mobilitas sosial itu. Menurut Surjono Sukanto mengungkapkan pendapatnya bahwa pengertian mobilitas sosial adalah gerak dari satu posisi sosial ke posisi sosial lainnya. Yang harus diingat adalah seseorang tidak akan dapat berpindah ke posisi yang lebih baik jika memang tidak ada posisi yang diperuntukkan baginya. Selain itu, dalam rangka perpindahan posisi ke yang lebih baik harus memiliki karakteristik dan kemampuan untuk memasuki status sosial tersebut. Selanjutnya, menurut Anthony Giddens memiliki pendapat bahwa pengertian mobilitas sosial adalah gerakan dari orang per orang dan kelompok ke kelompok di antara kedudukan sosial ekonomi yang berbeda. Menurut Giddens, seorang sosiolog berkebangsaan Inggris dianggap sebagai salah satu kontributor dalam pengembangan ilmu sosiologi modern. Yang terakhir, menurut Pitirim A. Sorokin, pengertian mobilitas sosial dapat dilakukan melalui beberapa saluran yang disebut sirkulasi sosial atau social circulation. Sirkulasi sosial dapat berupa lembaga pendidikan, organisasi kelompok, organisasi politik, lembaga kesehatan, dan lain sebagainya. Secara umum, pengertian mobilitas sosial merupakan adanya perubahan kedudukan warga masyarakat di dalam sebuah kelas sosial yang satu ke kelas sosial yang lainnya. Pengertian mobilitas sosial berarti perpindahan individu, keluarga, atau kelompok melalui sistem hierarki atau stratifikasi sosial. Pengertian mobilitas sosial juga disebut sebagai gerak sosial yang didefinisikan tentang perpindahan orang atau kelompok dari strata sosial yang satu ke strata sosial yang lainnya. Selanjutnya, kita masuk pada bentuk-bentuk mobilitas sosial. Mobilitas sosial dibagi menjadi beberapa bentuk. Tentu saja, pembagian bentuk mobilitas sosial didasarkan pada pengaruh tidaknya hasil perpindahan status sosial yang dialami dengan derajat sosial yang dimiliki. Pada dasarnya, bentuk mobilitas sosial dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama, mobilitas sosial vertikal, mobilitas sosial horizontal, dan yang terakhir, mobilitas sosial antar generasi. Selanjutnya kita masuk pada faktor pendorong mobilitas sosial. Setelah mengetahui pengertian mobilitas sosial dan juga bentuk sosial yang ada, tentu saja dalam terjadinya mobilitas sosial terdapat faktor yang mendorong yang menyebabkan terjadinya mobilitas sosial. Itu yang pertama, faktor struktural. Faktor struktural pada mobilitas sosial ini berkaitan dengan kesempatan seseorang untuk dapat menempati sebuah kedudukan serta kemudahan untuk memperolehnya. Kedua, faktor individu. Faktor individu ini bisa dilihat dari segi sikap, pengetahuan, dan keterampilan karena manusia lahir dengan sifat dan ciri khas masing-masing. Ketiga, faktor ekonomi. Faktor pendorong terjadinya mobilitas sosial yang lainnya adalah faktor ekonomi. Baik di Indonesia maupun di negara mana saja, kondisi ekonomi akan sangat mempengaruhi terjadinya mobilitas sosial. Keempat, faktor politik. Faktor politik menjadi pendorong mobilitas sosial karena situasi politik dari satu negara yang stabil atau tidak akan mempengaruhi kondisi keamanannya. Tentu ada hubungannya dengan ketersediaan dan kemudahan dalam menjalankan aktivitas bahkan pekerjaan. Kelima, faktor kependudukan. Faktor kependudukan ini akan bertambah dari waktu ke waktu. Sayangnya, pertambahan tersebut bisa mempersempit lahan pemukiman dan bisa meningkatkan kemiskinan. Selain adanya faktor pendorong terjadinya mobilitas sosial juga memiliki penghambat, yaitu yang pertama, faktor diskriminasi.
Meski faktor ini kerap diabaikan, nyatanya mobilitas sosial sangat terhambat ketika terjadi faktor diskriminasi. Faktor diskriminasi ini merupakan sikap yang membedakan perlakuan terhadap sesama karena adanya perbedaan di antara suku, ras, agama, dan golongan. Selanjutnya, faktor kemiskinan. Masyarakat yang mengalami kemiskinan, bahkan kesulitan mencari penghasilan juga otomatis akan sulit untuk mencapai status tertentu. Biasanya penyebab tersebut terjadinya faktor kemiskinan adalah tingkat pendidikan yang rendah. Yang ketiga, faktor stereotip gender. Faktor banyak membeda-bedakan jenis kelamin atau posisi sosial antara laki-laki dan perempuan. Banyak yang beranggapan bahwa derajat laki-laki itu lebih tinggi dibandingkan dengan perempuan. Selanjutnya, kita masuk pada pendidikan dan mobilitas sosial. Pendidikan dan mobilitas sosial memiliki hubungan yang erat. Mobilitas sosial mengacu pada perpindahan seseorang atau kelompok dari satu posisi sosial ke posisi sosial yang berbeda dalam struktur sosial. Pendidikan di sisi lain dapat menjadi faktor penting dalam mempengaruhi mobilitas seseorang. Secara keseluruhan, pendidikan memiliki peran penting dalam mempengaruhi mobilitas sosial. Melalui pendidikan yang berkualitas dan akses yang adil, individu dapat meningkatkan peluang mereka untuk mencapai mobilitas sosial yang lebih tinggi dan meningkatkan kualitas hidup mereka. Namun, faktor-faktor lain juga berperan dalam mobilitas sosial dan upaya yang harus dilakukan untuk mengatasi ketidaksetaraan dalam akses pendidikan guna mencapai mobilitas sosial yang lebih adil dan berkelanjutan. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai hubungan timbal balik antara mobilitas sosial dengan pendidikan. Dari masa ke masa, pendidikan menjadi salah satu indikator penentu keadaan sosial di suatu tempat. Tingkat pendidikan yang semakin tinggi menjamin semakin tingginya peluang suatu daerah mengalami mobilitas sosial ke atas. Oleh karena itu, secara tidak langsung pendidikan mempengaruhi mobilitas sosial. Mobilitas sosial merupakan perpindahan perseorangan atau kelompok dari kedudukan satu ke kedudukan lainnya. Faktor yang mempengaruhi mobilitas sosial ialah pendidikan. Pendidikan memiliki peran dalam memperluas peluang masyarakat memiliki kesempatan yang sama dalam hal mendapatkan pekerjaan, transmisi kebudayaan, mendapatkan peran sosial, dan menciptakan integrasi sosial. Orang yang mendapatkan pendidikan mengalami kemudahan dalam melakukan mobilitas dengan bekal ilmu yang didapatnya. Adanya perbedaan kualitas dan pandangan terhadap pendidikan di Indonesia mengakibatkan adanya perbedaan kondisi sosial masyarakat Indonesia di masa lalu dan masa kini. Pendidikan masa lalu yang berkiblat pada pelatihan militer meningkatkan tingkat kebodohan di antara masyarakat sehingga tidak ada di antara mereka yang memahami konsep mengenai human investment berbeda dengan kondisi masa kini. Selanjutnya kita masuk pada inti, yaitu fenomena mobilitas sosial di sekolah. Berikut adalah beberapa fenomena mobilitas sosial di sekolah. Yang pertama, kenaikan kelas. Ketika seorang siswa naik kelas yang lebih tinggi, itu dapat dianggap sebagai bentuk mobilitas sosial di sekolah. Fenomenanya, seorang siswa yang awalnya berada di kelas 9 kemudian naik ke kelas 10. Tapi, hal yang biasa terjadi ada juga siswa yang tinggal kelas. Kedua, prestasi akademik. Seorang siswa yang sebelumnya memiliki prestasi akademik rendah meningkatkan kinerjanya secara signifikan dan mencapai prestasi yang lebih tinggi. Hal itu dapat dianggap sebagai mobilitas sosial. Seorang siswa yang awalnya berada di peringkat bawah kelas kemudian berhasil menjadi salah satu siswa terbaik di sekolah. Selanjutnya, partisipasi dalam kegiatan ekstrakurikuler. Seorang siswa yang awalnya tidak aktif secara sosial mulai terlibat dalam kegiatan ekstrakurikuler seperti klub, tim olahraga, atau organisasi siswa. Ini memberikan siswa kesempatan untuk meningkatkan keterampilan sosial mereka dan memperluas jaringan pertemanan.
Selanjutnya, ada pemilihan menjadi pemimpin. Seorang siswa dipilih sebagai ketua kelas, ketua OSIS, atau pemegang peran penting kepemimpinan lainnya di sekolah, menunjukkan bahwa mobilitas sosial di sekolah. Hal ini menunjukkan pengakuan terhadap kemampuan dan kualitas kepemimpinan siswa tersebut. Dan yang terakhir ada perubahan status sosial. Seorang siswa pindah dari sekolah yang kurang bergengsi ke sekolah yang lebih bergengsi atau sebaliknya. Seperti seorang siswa yang awalnya bersekolah di sekolah negeri, biasa kemudian pindah ke sekolah swasta yang bergengsi. Itulah tadi penjelasan mengenai fenomena mobilitas sosial di sekolah. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you for watching.